Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoselina, SIPMA. Adapun topik pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu adalah pembinaan ASN dan netralitas ASN. Melingkup yang pertama, pembinaan dan netralitas aparatur sipil negara. Yang kedua, kedudukan dan fungsi LAN, BKN dan BKD. Yang ketiga, netralitas ASN, P3K, TNI dan Polri. Yang keempat, pengertian sengketa ASN serta penyelesaian sengketa ASN, dan yang terakhir adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Langsung saja, poin pertama yaitu terkait dengan pembinaan. Menurut pendapat ahli Syagian pada tahun 2008, pengembangan karir berarti seorang pegawai ingin terus bekarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama sampai pensiun. Sedangkan menurut Samsudin tahun 2006, pengembangan karir pegawai sebagai suatu rangkaian atau urutan posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu atau perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada seseorang. Dengan penambahan atau peningkatan usia, seseorang akan semakin matang. Selain itu, usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang pekerja. Menurut Fiver tahun 2007, manfaat pengembangan karir terbagi atas dua, yaitu manfaat bagi karyawan dan manfaat bagi organisasi. Manfaat bagi karyawan yang pertama yaitu mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilannya. Yang kedua, mengetahui jalur pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Dan yang terakhir, mendapat pelatihan yang sesuai dengan arahan pengembangan karirnya. Sedangkan manfaat bagi organisasi, yang pertama yaitu mengendalikan tingkat keluar masuk pegawai atau turnover. Yang kedua, membantu terlaksananya program kaderisasi. Yang ketiga, mengetahui dan mengantisipasi keinginan dan bakat tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah mengetahui sejak awal tenaga kerja yang kurang atau tidak terampil dan juga tenaga kerja yang tidak produktif sehingga dapat segera diambil tindakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan dan latihan atau diklat bagi ASN, P3K, TNI, dan Polri. Sedan Mayanti tahun 2008 mengemukakan bahwa ditinjau dari pelaksanaannya, pelatihan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pre-service training atau pelatihan pratugas, yaitu pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan mulai bekerja atau karyawan baru yang bersifat pembekalan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya dibebankan kepada mereka. Yang kedua, in-service training, yaitu pelatihan dalam tugas, yaitu pelatihan terhadap karyawan yang sedang bertugas dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir adalah post-service training, yaitu pelatihan purna atau pasca tugas, yaitu pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun, misalnya pelatihan wirausaha. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil terdiri atas diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Yang pertama adalah diklat prajabatan. Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Diklat prajabatan terdiri atas 3. Yang pertama, diklat prajabatan golongan 1 untuk menjadi PNS golongan 1. Yang kedua, diklat prajabatan golongan 2 untuk menjadi PNS golongan 2. Dan yang terakhir, diklat prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. Selanjutnya adalah diklat jabatan, terbagi atas 3. Yang pertama adalah diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut diklat PIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
Selanjutnya adalah diklat fungsional, yang mana dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Terakhir adalah diklat teknis, yang mana diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Diklat teknis ini dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan jenjang diklat teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. Adapun peserta diklat teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dan telah lulus dari evaluasi yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baper Jakat dan tim seleksi diklat instansi. Selanjutnya itu adalah Kementerian PANRB dan Pembinaan Karir ASN. Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun pola karir PNS secara terstandar, memberikan kepastian arah karir bagi PNS yang memenuhi syarat. Kementerian PANRB bertanggung jawab dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur, termasuk pengembangan karir ASN. Salah satu fokus utamanya adalah mengembangkan sistem manajemen karir ASN yang terintegrasi secara nasional, mencakup tahap akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Materi selanjutnya yaitu adalah kedudukan dan fungsi LAN, BKN, dan BKD. Yang pertama itu adalah Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Pemerintah memiliki lembaga administrasi negara yang bekerja berdasarkan Peraturan LAN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN Tahun 2020 Nomor 494 sebagaimana diubah dengan Peraturan LAN Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan LAN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara. Adapun tugas dari LAN yaitu meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi, merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN secara nasional, menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan perjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Selanjutnya adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Merupakan lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. BKN mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Merupakan perangkat daerah yang melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah, yang mana manajemen pegawai negeri sipil daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil di daerah. BKD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Materi selanjutnya itu terkait dengan netralitas ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama itulah netralitas PNS. Dalam surat edaran Menpan nomor SE-08-M-3-2005 tentang netralitas pegawai negeri sipil antara lain dinyatakan bahwa PNS yang menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah dilarang menggunakan anggaran pemerintah, fasilitas yang terkait dengan jabatan, dan melibatkan PNS lain guna memberi dukungan kampanye. Bagi PNS yang bukan calon kepala atau wakil kepala daerah, pada dasarnya Menpan tersebut terisi dua larangan. Pertama, dari sisi internal dan institusinya, PNS dilarang terlibat kegiatan kampanye mendukung salah satu calon peserta pemilih kepala daerah dan menggunakan fasilitas yang terkait terhadap jabatannya.
Kedua, dari sisi penyelenggara pemilu, PNS dilarang menjadi bagian dari panitia pengawas pemilihan atau Panwas dan menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan PPK, panitia pemungutan suara PPS, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS. Selanjutnya adalah netralitas ASN. Netralitas ASN adalah prinsip yang mengharuskan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsi mereka secara objektif, independen, dan tidak memihak kepada partai politik atau kepentingan tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya ASN dalam memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik yang tidak sehat. Netralitas ASN selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN harus tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Secara filosofisnya, ASN yang dalam fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa diberikan kewenangan mengelola keuangan dan aset negara, menggunakan fasilitas negara dan membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka sangat penting adanya netralitas ASN yang bertujuan agar dalam menjalankan kewenangan tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu. Materi selanjutnya adalah pengertian sengketa ASN dan penyelesaian sengketa ASN. Sengketa aparatur sipil negara merujuk pada perselisihan yang timbul antara pegawai ASN dan pejabat pembina kepegawaian terkait keputusan administratif yang mempengaruhi status atau hak pegawai. Sengketa ASN adalah konflik yang terjadi ketika pegawai ASN merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Hal ini dapat mencakup berbagai isu seperti sanksi disiplin, mutasi, atau pemberhentian. Menurut pasal 129 Undang-Undang ASN, sengketa ini harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Penyelesaian sengketa ASN dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama adalah keberatan. Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPK yang mengeluarkan keputusan. Atasan PPK wajib memberikan keputusan terhadap keberatan tersebut dalam waktu 21 hari kerja. Jika tidak ada keputusan dalam jangka waktu tersebut, pegawai ASN berhak untuk melanjutkan ke PTUN. Selanjutnya adalah banding administratif. Jika pegawai ASN tidak puas dengan keputusan PPK, mereka dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Proses ini bertujuan untuk meninjau kembali keputusan yang diambil dan memberikan keputusan dalam waktu maksimal 65 hari kerja setelah permohonan diterima. Di samping itu, pentingnya adanya mediasi. Selain keberatan dan banding administratif, mediasi juga merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Materi terakhir yaitu tentang Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik di Indonesia. KASN memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Adapun informasi utama tentang KASN yaitu meliputi fungsi dan tugas. Yang pertama adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Yang kedua, mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Selanjutnya, menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan yang terakhir melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Berdasarkan materi tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya pembinaan karir aparatur sipil negara merupakan aspek penting dalam mengembangkan potensi dan keterampilan pegawai, serta memastikan jalur pengembangan karir yang jelas melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terdapat 3 jenis pelatihan, yaitu pre-service training,
in-service training, dan post-service training yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas mereka. Dan netralitas ASN menjadi prinsip fundamental yang mengharuskan pegawai untuk menjalankan tugas secara objektif dan independen. Selain itu, Komisi Aparatur Sipil Negara berperan dalam mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, menjaga netralitas pegawai, serta memastikan pelaksanaan kode etik dan norma dasar ASN. Secara keseluruhan, pembinaan karir dan netralitas ASN sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur negara di Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.